Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tugas, yakninya mengidentifikasi air tanah di Semarang dan NTT. Lalu menganalisis tipe tanah dan potensial kerusakannya dari permukaan air tanah. Nah, di sini ada anggota kelompok yang pertama Raisya Tusyadia, Desya Maulani, Nazifa Yuanda, Akbar Sucipto, dan Elsi Razi Rizky. Oke, pada slide pertama itu akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Raisya Tusyadia. Disilakan. Nah, pertama ada Kota Semarang. Di Kota Semarang kita akan meneliti tentang kondisi air tanah di Semarang, yaitu sama-sama kita tahu Semarang adalah kota metropolitan terbesar kelima yang ada di Indonesia. Dengan perkembangan tersebut, otomatis akan mengalami peningkatan penggunaan air. Dan didukung oleh kondisi geologi Kota Semarang yang bagian utara itu merupakan endapan aluvial yang berupa lensa-lensa pasir. Nah, dengan keadaan geologi tersebut akan menyebabkan keasinan air tanah itu tidak hanya dipengaruhi oleh intrusi air laut, tetapi juga terjadi karena terjebaknya air laut pada saat proses sedimentasi atau connect water. Kemudian hasil penelitian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir Balitbang yang dilakukan pada 40 titik sampel yang ada di Kota Semarang dan diperoleh bahwa pH dari sebagian besar wilayah yang ada di Semarang itu adalah pH netral yaitu 7. Hal ini disebabkan karena adanya pelarutan mineral-mineral oleh kalsium dan juga magnesium, di mana mereka akan membuat asam-asam karbonat dan bikarbonat, sehingga akan terbentuk buffer yang sangat kuat, menghasilkan air tersebut akan asin atau bahkan pH netral. Oke, next slide. Oke, berikutnya hasil pengukuran salinitas air di Semarang ini itu menunjukkan airnya itu sudah terindikasi payau atau sudah bercampur dengan air asin gitu dengan tingkat salinitasnya atau tingkat keasinan itu sebesar 0,5 sampai 5%. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi? Itu karena si connate water itu tadi air laut yang terperangkap di sedimen. Ini itu terjadi di antaranya di Marina, Puri Anjas Moro dan beberapa tempat lainnya. Nah, dampak dari si air ini berubah jadi air payau ini tidak bisa dirasakan secara langsung, tapi lebih ke yang jangka panjang. Itu akan terasa kalau jika eh, masyarakat sana itu tidak melakukan upaya pencegahan. Nah, kenapa sih hal itu jelek? Karena air payau yang mereka gunakan sehari-hari, yang mereka konsumsi itu mengandung NaCl yang berlebih gitu, dan itu bisa mengganggu metabolisme tubuh manusia kalau terkonsumsi secara berlebih seperti itu. Next. Selanjutnya, itu ada tipe tanah di Kota Semarang. Yang pertama, itu tanah di Semarang itu didominasi oleh aluvial, latosol, grumosol, mediteran, coklat tua, dan regosol. Yang kedua, itu tekstur tanah bervariasi dari liat, lempung, hingga pasir tergantung kondisi topografinya. Yang ketiga, yaitu daya dukung tanah umumnya itu rendah hingga sedang, terutama di dataran rendah, sehingga rawan penurunan tanah dan banjir. Next. Selanjutnya, itu ada potensi kerusakan akibat dari perubahan iklim. Yang pertama itu ada banjirop dan land subsidence, yaitu disebabkan oleh kenaikan muka laut dan eksploitasi air tanah. Yang kedua itu ada abrasi pantai dan perubahan garis pantai. Itu terjadi akibat naiknya permukaan laut dan kuatnya gelombang. Nah, dampak ini menunjukkan bahwa perubahan iklim memengaruhi kondisi tanah dan pesisir Semarang. Oh, oke. Selanjutnya ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sini ada peta kondisi air tanah cekungan di Nusa Tenggara Timur. Bagaimana kondisi air tanahnya? Nah, NTT ini memiliki eh, kondisi geologi serta iklim yang unik, yaitu semi kering dengan curah hujan tahunan antara 800 sampai 1.500 mm. Karena ketersediaan air permukaan di daerah ini terbatas, dan sangat bergantung pada musim, masyarakat NTT banyak memanfaatkan air tanah sebagai sumber kehidupan sehari-hari seperti kegiatan pertanian dan kegiatan ekonomi. Berdasarkan data dari Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Bernain PUPR 2020 serta lampiran CAT NTT, wilayah ini memiliki 31 cekungan air tanah dengan total luas sebesar atau sekitar 31.929 km kuadrat atau setara dengan luas 2/3 daratan NTT. Setiap cekungan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya di Labuan Bajo, lapisan batuan penyusunnya berupa endapan aluvium dan batu dan batu
gamping koral yang mampu menyimpan air dalam jumlah yang cukup besar. Namun sebaliknya, wilayah bagian tengah dan selatan didominasi oleh batuan vulkanik yang cenderung menyimpan air lebih sedikit. Selain itu, beberapa kawasan pesisir mulai menunjukkan tanda-tanda intrusi air laut. Akibatnya, pengambilan air tanah yang berlebihan dan berkurangnya tekanan air tawar dalam akuifer. Nah, di sini ada kondisi tanah. Bagaimana kondisi tanah di NTT tersebut? Nah, iklim kering dan berkepanjangan serta aktivitas pengambilan air tanah tanpa pengawasan yang baik memunculkan sejumlah masalah, berbagai masalah di daerah NTT. Dampaknya antara lain itu ada penurunan muka air tanah, kedua menurunnya kualitas air, dan ketiga potensi amblasnya tanah. Berbagai langkah telah dilakukan, yaitu diantaranya yang pertama konservasi, kedua pemanfaatan secara terkontrol, dan ketiga pengendalian daya rusak. Oke, next slide. Jadi di kota NTT itu ada tipe-tipe tanahnya sendiri yang dimana didominasi oleh tanah Mediterranean, dan atosol, grumosol, dan juga aluvial. Dan di sebagian tanah tersebut berupa lahan kering berbatu dengan volume tanah yang dangkal. Dan tekstur tanahnya sendiri itu umumnya seperti tanah liat hingga lempung berpasir yang dipengaruhi oleh kondisi topografi berbukit. Dan untuk selanjutnya, potensi kerusakan di NTT akibat climate change. Yang pertama tuh adanya perubahan pola curah hujan yang dimana tuh bisa menyebabkan kekeringan panjang dan krisis air bersih. Yang kedua juga ada cuaca ekstrim yang bisa membuat seperti hujan lebat dan angin kencang yang bisa membuat banjir, longsor serta kerusakan infrastruktur. Dan dampak yang paling besar dirasakan itu ada pada sektor pertanian dan kesehatan masyarakat di wilayah pedalaman. Oke, berikut adalah referensi yang kami temukan dalam mencari berbagai sumber data dan isi dari tugas yang diberikan tersebut. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.